Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Karesta dengan NIM 2311521005 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Syafril MSI. Pada video kali ini, saya akan meresensi buku yang sesuai dengan jurusan saya. Perlu diketahui, jurusan saya yakni Sistem Informasi, yaitu yang bergelut di bidang bisnis dan juga teknologi informasi. Pada kali ini, buku yang akan saya resensi yaitu Kursus Mandiri C++. Pada kali ini, saya akan memberitahukan tentang pengenalan pada buku ini. Yang pertama itu adalah penyusun buku ini yaitu Bapak Budi Raharjo, penerbitnya Zura Invigro Media, pemasarannya BI Opsos, Pasar Buku Palasari nomor 82 Bandung 40264. Pada buku ini kita mempelajari menjadi programmer C++ dalam 5 tahap pembelajaran, yaitu dasar-dasar C++ bagian pertama, dasar C++ bagian kedua, pemrograman berorientasi objek, Structure Query Language atau SQL dengan MySQL, dan pemrograman GUI dengan Qt. Saat ini terdapat banyak bahasa pemrograman yang dapat dipilih untuk mengembangkan suatu program. Salah satunya adalah C++. Meskipun C++ sebenarnya itu dapat digunakan untuk membuat program berbasis web, mobile pada aplikasi Android, tapi pada kenyataannya C++ lebih lazim digunakan untuk membuat program berjenis GUI, yaitu program dengan tampilan visual. Dalam buku ini, pembahasan hanya akan dibatasi untuk kedua jenis program tersebut. Tidak sedikit orang yang menyukai dan berusaha untuk mempelajari C++, tapi mereka merasa bingung harus memulai dari mana. Jadi, buku ini sangat cocok bagi pemula seperti maba angkatan 23 yang baru mengenal bahasa pemrograman. Pembahasan pada materi dalam buku ini sengaja dipecah menjadi 5 bagian, di mana masing-masing bagian dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu untuk mempelajarinya. Tujuannya adalah agar kita mempunyai target pembelajaran yang jelas. Pada bagian pertama, kita akan dikenalkan oleh apa itu C++, membahas tentang materi-materi paling dasar dalam pemrograman, seperti variabel, tipe data, operator, dan logika pemrograman, serta penerapannya ke dalam C++. Materi ini sebenarnya ditunjukkan agar kita yang sebelumnya tidak pernah belajar dapat tahu dalam memasuki pemrograman ini. Bagian kedua juga masih dasar, yaitu minggu kedua kita mempelajari fungsi array dan string. Selain itu akan dibahas juga tentang fitur lain yang diperlukan dalam mempelajari C++, yaitu pointer dan referensi. Bagian ketiga, yaitu minggu ketiga, secara khusus membahas tentang konsep-konsep pemrograman, berorientasi objek, dan disertai dengan contoh penerapannya. Sebagai tambahan, dalam bagian ini juga dibahas tentang fitur-fitur spesifik yang disediakan oleh C++ seperti operator overloading, namespace, penanganan ekspresi, dan lain-lainnya. Bagian keempat, yaitu minggu keempat, membahas tentang pengenalan database atau basis data dan pengelolaan data dalam menggunakan SQL. Materi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan C++, karena kita akan menggunakan software lain yang berperan sebagai server database. Database itu biasanya juga kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dalam buku ini, software yang digunakan untuk mempelajari SQL dan MySQL, materi tentang SQL dibutuhkan ketika Anda ingin menggunakan C++ untuk membuat program-program yang bersentuhan dengan database. Bagian kelima, yakni minggu terakhir atau minggu kelima, membahas tentang teknik pemrograman GUI atau pemrograman visual. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana bentuk pemrograman dengan tampilan visual dan mengintegrasikannya dengan MySQL. Dalam buku ini, pustaka yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah Qt. Lanjut dengan isi dari buku tersebut, yaitu pada bab 2, yaitu variabel dan tipe data. Nah, setiap kita ingin memulai suatu codingan terhadap suatu hal, pasti kita akan mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Variabel itu adalah suatu data yang akan kita masukkan ke dalam codingan kita tersebut untuk mengingatkan kita apa-apa saja variabel yang bakalan kita gunakan dalam
pemrograman kita. Nah, pada buku ini mendeklarasikan variabel menggunakan bentuk umum, yaitu bentuk integer dan string. Pada kode buku ini, kita mendeklarasikan dua variabel dengan nama A dan S. Variabel A dideklarasikan menggunakan tipe integer, bilangan bulat, dan B dideklarasikan menggunakan tipe string, yaitu teks. Ini berarti bahwa variabel A hanya dapat digunakan untuk menyimpan data bertipe bilangan bulat, sedangkan untuk menyimpan data yang bertipe teks, kita tuh tidak bisa menggunakan integer. Atau maksudnya itu seperti variabel yang berbeda tidak bisa kita deklarasikan dengan persamaan yang sama. Lanjut ke dalam tipe data. Tipe data yang paling sering digunakan atau salah satu tipe data yang paling sering digunakan adalah array. Array adalah tipe data bentukan yang merupakan kumpulan data dengan tipe sejenis. Masing-masing data yang terdapat di dalam array disebut elemen array. Elemen tersebut selanjutnya dapat diakses berdasarkan indeks atau posisinya. Dalam C++, indeks array selalu bertipe bilangan bulat yang dimulai dari angka 0. Array dideklarasikan menggunakan bentuk umum seperti tipe nama array, ada kurung tegak, yaitu kurung tegak lurus, jumlah elemen, dan juga ada titik koma. Terus juga ada enumerasi, yaitu tipe data yang digunakan sebagai pilihan. Enumerasi berisi beberapa nilai konstan yang disebut enumerator. Manfaat enumerasi adalah untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam variabel tertentu sesuai dengan daftar enumerator yang didefinisikan. Dalam C++, enumerasi dibuat menggunakan kata kunci enum dengan bentuk umum seperti enum, nama enumerasi, kurung kurawal, enumerator 1, enumerator 2, bla bla bla, tutup kurung kurawal, dan juga titik koma. Oh ya, satu lagi, buku ini juga mengajarkan bahwa setiap kita mengoding apapun untuk masukkan ke dalam pemrograman atau ke dalam suatu bahasa pemrograman yang sedang kita kerjakan, jangan lupa untuk menambahkan titik dan koma. Konversi tipe. Dalam pembuatan pemrograman, konversi nilai dari tipe data satu ke tipe data lain kerap dilakukan. Terdapat dua jenis konversi data, yaitu konversi implisit dan konversi eksplisit. Konversi implisit dilakukan secara langsung oleh kompilator ketika terjadi perhitungan yang melibatkan bilangan real dan bilangan bulat. Perhatikan contoh basis kode pada buku ini, yaitu ada int i sama dengan 10, int i sama dengan 10, titik koma, float f sama dengan 5 of, titik koma, double d 3.0, titik koma, double hasil i tambah f tambah d, titik koma. Pada basis terakhir dari kode di atas, yaitu double hasil i tambah f tambah d, titik koma, terjadi dua proses konversi implisit. Pertama, ketika i ditambahkan dengan f, maka i secara implisit akan dikonversi ke tipe float dari 10 menjadi 10.0f gitu. Hasil dari operasi ini memberikan nilai bertipe float, yaitu 15.0f. Kedua hasil sementara tersebut kemudian ditambah lagi dengan D. Pada proses ini, nilai 15.0f akan dikonversi lagi dari tipe float ke tipe double menjadi 15.0. Nilai 15.0 yang kemudian ditambah dengan 3.0 dan menghasilkan 18.0. Hasil akhir dari operasi ini memberikan tipe double. Tidak semua nilai dapat dikonversi secara implisit. Pada beberapa kasus, kita perlu melakukan pekerjaan tersebut secara manual. Bentuk umum yang digunakan adalah sebagai berikut. Misalnya dalam kurung ada tipe target, nama variabel, dan titik koma. Atau tipe target, yaitu dalam kurung tipe target, nilai titik koma. Buku ini juga mengajarkan kita tentang alias tipe data. Alias tipe data adalah nama lain dari suatu tipe data tertentu. Alias pada umumnya digunakan untuk menyingkat tipe data yang memiliki nama agak panjang atau untuk memperjelas nama dari suatu tipe data tertentu. C++ menyediakan dua kata kunci untuk pembuatan alias tipe data, yaitu typedef dan using. Kata kunci typedef diturunkan dari bahasa C, sedangkan kata kunci
using merupakan fitur spesifik yang hanya tersedia dalam C++. Penanganan kata kunci typedef ditulis dalam bentuk umum sebagai berikut. Misalnya, typedef tipe noma alias. Dalam pemrograman C++, kita akan banyak menggunakan operator-operator, yaitu seperti operator penugasan, operator aritmatika, increment, decrement, relasional, logika, bitwise, operator dan, operator size of, operator new, operator delete, dan lain-lainnya. Juga kita belajar tentang pemilihan if, perintah if dengan satu kondisi, perintah if dengan dua kondisi, perintah if dengan tiga kondisi atau lebih, pernyataan switch, pengulangan, perintah while, perintah for, penggunaan tanda koma dalam perintah for gaya baru, perintah do while, pengulangan bersarang, mengulang aksi secara terus-menerus, pernyataan loncat, perintah break, perintah continue, perintah goto, perintah return, dan fungsi exit. Lalu ada fungsi cara mendefinisikan fungsi tanpa nilai balik, fungsi dengan nilai balik, lebih jauh tentang perintah return, parameter fungsi, parameter normal dan parameter aktual, melewatkan parameter, pass by value, and pass by reference. Habis itu juga ada pointer dan referensi, dasar-dasar pointer, mendeklarasikan pointer dengan tipe void, inisialisasi pointer konstan, pointer ke fungsi, pointer ke array, operasi penjumlahan dan pengurangan pada pointer ke pointer, penerapan pointer, dan lain-lainnya. Lalu ada juga string gaya bahasa C, yaitu yang telah saya bacakan tadi. Lanjut kepada array yang telah saya bacakan juga tadi, yaitu mendeklarasikan array, inisialisasi array konstan, menelusuri seluruh elemen array, mencari elemen array, mengurutkan elemen array multidimensi. Habis itu kita juga akan dibantu untuk mengenalkan GUI atau tampilan interface dari C++. Seperti tugas saya di dalam jurusan saya Sistem Informasi pada mata kuliah pemrograman, yaitu disuruh membuat pemrograman tentang atau menggunakan C++ dengan GUI atau tampilan user interface. Baik, hasil kesimpulan saya pada buku ini yaitu, menurut saya pribadi, buku ini sangat membantu saya sebagai mahasiswa baru untuk pengenalan kepada bahasa pemrograman C++ ini. Dia juga membantu saya dalam memudahkan saya untuk membuat tugas besar individu saya dalam mata kuliah pemrograman di jurusan saya, yaitu jurusan Sistem Informasi. Selain itu, di dalam buku ini juga terdapat beberapa kode-kode atau kodingan-kodingan yang dapat membantu atau mempermudah kita memahami bahasa pemrograman tersebut, dan juga tidak membuat kita pusing bagaimana cara mempraktekannya langsung. Karena di dalam buku ini juga ada beberapa contoh-contoh codingan dan juga ada beberapa praktikum-praktikum yang dapat kita andalkan untuk membuat suatu pemrograman berbasis C++. Apalagi dengan tampilan GUI pada C++. Selain itu, dengan buku ini saya juga banyak belajar tentang berbagai macam hal. Dengan halaman 696, menurut saya itu sangat cukup dan juga sangat padat. Materinya juga tidak abal-abal dan juga kata-katanya sangat mudah dipahami. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.